开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-38, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan yang sedang memulihkan luka di pegunungan binatang ajaib diam-diam mengendalikan klon jiwanya yang telah ditangkap di kota Wu. Di sana, penguasa kota Wu, Diakon Hun, dan keluarga Mu menginterogasinya tentang kehancuran klan Hun di alam bawah. Dengan tenang, Xiaoyan mengakui bahwa dialah pelakunya, membuat seluruh ruangan murka. Saat mereka bersiap membunuhnya, Xiaoyan mengungkap kartu truf terakhirnya. Ternyata sosok yang mereka tangkap hanyalah klon jiwa. Puluhan teratai api yang telah dipersiapkan sebelumnya langsung meledak berantai, menghancurkan ruang rahasia dan mengguncang seluruh kota Wu. Ledakan itu menewaskan Wu Huan, memusnahkan banyak elit keluarga Mu dan klan Hun, serta melukai para ahli Dodi yang selama ini menganggap Xiaoyan sebagai mangsa mudah. Setelah balas dendamnya berhasil, Xiaoyan kembali bersembunyi untuk memulihkan diri. Di saat itulah Raja Naga Emas mengungkap rahasia besar mengenai Qing Yuan. Gadis yang selama ini ia cari ternyata berasal dari ras malaikat dan memiliki garis keturunan paling mulia, malaikat bersayap ungu atau utusan ilahi, sosok legendaris yang bahkan menguasai seni kebangkitan ilahi. Namun kejutan belum berakhir. Xiaoyan kemudian memeriksa hadiah yang diperolehnya dari reruntuhan kuno dan menemukan teknik cloning tingkat abadi menengah. Setelah mempelajari berbagai klasifikasi keterampilan bertarung dari Raja Naga Emas, ia langsung mencoba teknik tersebut. Sayangnya, percobaan pertamanya berakhir kocak. Alih-alih menciptakan klon yang tampan dan sempurna, Xiaoyan justru menghasilkan versi dirinya yang gemuk, polos, dan sangat jelek, membuat Raja Naga Emas tertawa terbahak-bahak. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. 掌握了本源之力的八大至尊势力亘古存在，云端的一片广袤陆地，在神界。 Merasa sedikit sedih, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa tak berdaya melihat klon pertamanya yang membengkak gempal. Ia merasakan ada kesalahan fatal saat menggabungkan segel cahaya jiwa dan doci. Dengan lambaian tangan, sosok cacat itu pun lenyap menjadi gumpalan asap. Namun Xiaoyan tidak menyerah dan langsung memulai kembali prosesnya. Setelah segel cahaya jiwa terkondensasi, ia menekan aliran doci di tubuhnya agar bisa menyatu perlahan. Kali ini tidak ada resistensi laksana musuh alami lagi. Segel jiwa terpatri mulus di dahi, namun wujud yang muncul berikutnya justru versi pendek dan padat. Mengingat pepatah segala sesuatu sulit di awal, Xiaoyan terus mengulanginya tanpa terburu-buru. Bagaimanapun, ia sudah berpengalaman menggabungkan 22 jenis api surgawi yang jauh lebih rumit, sehingga kendali dan waktu penggabungannya kini meningkat pesat. Benar saja, setelah berulang kali gagal, matanya kembali jernih karena berhasil menguasai triknya. Sesosok klon baru muncul, dan kali ini penampilannya benar-benar identik dengan tubuh utama Xiaoyan, baik dari segi aura maupun visual. Berhasil, Xiaoyan berseru gembira. Jangan senang dulu, kau harus menguji kekuatannya. Kalau cuma jadi bantal bersulam, pajangan ya percuma. Timpal Raja Naga Emas penuh minat. Xiaoyan mengangguk setuju karena paham kultivator kuat bertarung mengandalkan deteksi aura. Ia langsung memberi perintah tegas, serang aku. Seketika klon itu bergerak hidup dan melayangkan tinju mengerikan berselimut api putih susu. Serangan dahsyat itu meleset, namun Xiaoyan tersenyum puas karena tahu kekuatan pukulan klonnya terbukti tidak jauh berbeda dari kekuatan aslinya. Baguslah kalau sukses, siapapun yang kekuatan jiwanya di bawahmu pasti tidak akan bisa melihat kekurangannya, puji Raja Naga Emas puas. Namun, Xiaoyan mendadak bingung tentang cara menyimpan klon tersebut, sebab benda itu mustahil dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Jika harus memanggilnya dari nol saat bertarung, elemen kejutan akan hilang dan musuh jelas tidak akan sebodoh itu memberi jeda waktu. Saat ia sedang membatin, tiba-tiba mata sang klon meredup, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang begitu saja. Xiaoyan terkejut dan langsung melacak keberadaannya. Setelah diraba dengan saksama, ia tercengang mendapati klonnya ternyata sedang berbaring tenang di dalam laut jiwanya. Keluar, perintah Xiaoyan, dan klon itu kembali instan. Ia sangat heran karena laut jiwa dikenal sebagai bagian manusia paling rapuh yang tabu menampung benda asing. Hehehe, kau saja yang belum tahu. Setelah kekuatan jiwa bertransformasi menjadi lautan jiwa, tempat itu bisa menampung jiwa lain atas izin pemiliknya, jelas Raja Naga Emas santai.
Setelah paham, Xiaoyan mengangguk lalu mengeluarkan sebuah gulungan usang menguning dari jarinya. Gulungan kuno peninggalan pemilik reruntuhan itu memancarkan fluktuasi aneh, namun anehnya pergelangan tangan Xiaoyan sama sekali tidak bisa membukanya. Tak berdaya dengan tangan kosong, ia memunculkan api putih susu di ujung jarinya untuk membakar gulungan tersebut. Boom, boom, boom. Kobaran api mengerikan berkecamuk, namun gulungan itu tetap kokoh tak bergerak. Xiaoyan mengerutkan kening lalu menarik kembali apinya. Di sisi lain, melihat kegagalan bertubi-tubi itu, Raja Naga Emas yang melayang di udara mulai bergumam heran. Mengapa baunya terasa begitu familiar? Karena kekuatan fisik dan api gagal total, Xiaoyan mengerahkan gelombang kekuatan jiwa masif dari laut jiwanya. Namun, lagi-lagi usaha itu membentur dinding keras. Xiaoyan pun menenangkan diri untuk meneliti fisik gulungan tersebut. Berdasarkan pengamatannya, gulungan itu awalnya berwarna perak namun menguning akibat kikisan waktu. Penyebab utama semua kerumitan ini ternyata adalah seutas garis tipis misterius yang melilit rapi di sekujur gulungan. Tepat saat Xiaoyan buntu, suara familiar sang leluhur mendadak bergema memecah keheningan gua. Aku tahu cara membuka benda ini. Xiaoyan menatap gurunya yang melayang di udara dengan penuh minat. Sebenarnya membuka benda ini sangat mudah. Kau hanya butuh setetes darahmu, kata Raja Naga Emas, tersenyum melihat ketidaksabaran Xiaoyan. Setelah tersadar, Xiaoyan menggertakkan gigi dan meneteskan darah segar ke gulungan kekuningan tersebut. Seketika benang-benang halus yang melilitnya perlahan terurai laksana ada yang menuntun. Aura kuno pun langsung menyelimuti gua. Konon, individu kuat atau artefak kuno butuh tetesan darah untuk dikenali. Jadi ini berbeda dari metode biasa. Jelas, Raja Naga Emas yang disambut senyuman Xiaoyan. Saat menatap gulungan itu, sebuah bola cahaya besar memunculkan sosok manusia kabur yang perlahan membuka mata. Aura residualnya sangat menakutkan, mirip naga raksasa yang tertidur, bahkan jauh lebih kuat dari Yueyu atau wanita berbaju hijau. Raja Naga Emas bersiap siaga, namun sosok gaib itu justru mendesah pelan. Sayangnya, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku bertemu seseorang yang kekuatan mentalnya hampir tidak memadai. Senior, ini... tanya Xiaoyan terkejut. Aku telah menunggu puluhan ribu tahun demi mewariskan warisanku, jawab sosok itu. Xiaoyan gembira karena tahu tokoh kuat penyendiri yang jatuh sering mencatat pelajaran hidup mereka. Meskipun kau punya kekuatan jiwa tingkat fana alam kaisar yang dahsyat, kekuatan mentalmu belum berkembang. Tapi setidaknya ini cukup. Waktuku hampir habis, aku adalah seorang master susunan pertempuran, lanjut sosok itu. Xiaoyan terkejut dan menggelengkan kepala karena asing dengan istilah asing dari alam atas tersebut. Bagaimana mungkin? Seru Raja Naga Emas kaget. Namun sosok gaib itu bergeming seolah tidak menyadari kehadiran sang leluhur dan memberi jeda agar Xiaoyan berpikir. Di benua Dodi, fokus utama memang kultivasi Douqi. Namun ada 4 sub profesi penting: ahli alkimia, ahli racun, ahli penempaan, dan ahli susunan pertempuran. Jelas Raja Naga Emas pada Xiaoyan yang kebingungan. Alkemis bisa memurnikan ramuan ajaib dan punya posisi menonjol. Alkemis tingkat tinggi bahkan bisa memanggil ratusan orang karena semua orang ingin berutang budi. Namun syaratnya ketat, harus punya atribut api dengan sedikit energi kayu katalis serta persepsi jiwa yang baik. 3 modalnya adalah bahan langka, benih api, Douqi, binatang buas, atau terbaik api surgawi garis miring api suci, dan persepsi jiwa. Di sisi lain, ahli racun menggabungkan senigu perbatasan miao dengan toksikologi. Ahli racun menyerang tak terlihat dengan racun ampuh, sedangkan ahli gu menyembuhkan luka dan mengendalikan 5 serangga gu rahasia: kalajengking suci, katak giok, ular roh, kelabang angin, dan laba-laba surgawi. Untuk ahli penempaan, mereka menempa senjata ilahi dan memadatkan unsur alam menjadi rune unik penghasil ketangguhan ekstra. Senjata legendaris abadi terlahir dari tangan mereka. Adapun master susunan pertempuran, mereka hanya ada di zaman kuno dan sudah lama tidak terlihat. Namun, di antara keempat profesi ini, master susunan pertempuran tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Xiaoyan mulai paham mengapa mereka dihadang banyak formasi di reruntuhan ini. Master susunan pertempuran mengaktifkan susunan roh sebagai ofensif-defensif lewat pengukiran prasasti inti. Semakin kuat susunannya, semakin banyak prasasti yang dibutuhkan. Namun syarat paling mendasarnya adalah kekuatan mental, lanjut Raja Naga Emas. Kekuatan mental, Xiaoyan bingung karena hanya tahu kekuatan jiwa. Itu rahasia kuno. Kekuatan jiwa dan mental itu berbeda, laksana tangan kiri dan kanan yang saling melengkapi. Sepertinya kita menemukan harta karun, cakel Raja Naga Emas, membuat mata Xiaoyan membelalak menatap sosok di depannya.
Xiaoyan tak menyangka ada cabang Douqi seketat ini yang tidak pernah terdengar di benua Douqi. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan dengan hormat menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Tolong jelaskan padaku senior, sungguh pemuda yang sopan," kata sosok makhluk halus itu setelah terdiam sesaat. Xiaoyan menatapnya dengan linglung. Ia tahu standar Raja Naga Emas, sewibawa Kaisar Tuoshegu di puncak dunia seribu besar. Jadi pujian tinggi dari sang leluhur membuktikan bahwa master formasi Dou di depannya ini sangat kuat. Saat ini, Xiaoyan sangat butuh kekuatan besar demi mengungkap misteri keluarganya dan mencari istrinya di benua Dodi yang asing ini. Meskipun ia memiliki Fen Jue untuk melahap api suci, namun hingga kini ia belum mendapat kabar soal api suci dan mulai merasa cemas. Menjadi master formasi Dou tidak mudah, walau kekuatan spiritualmu hampir memenuhi syarat, kesulitan di depan sangat berat, cemas sosok itu. Senior jangan khawatir, betapapun sulitnya, saya akan terus berusaha, senyum Xiaoyan. Berkat tempat mental sejak insiden gagal tunangan di benua Douqi, dibimbing tabib terhormat, hingga nekat menelan berbagai api, tekad Xiaoyan sudah sekeras baja. Sosok itu menjelaskan bahwa master formasi Dou mengukir gulungan khusus berwarna putih murni yang jauh lebih berharga dari gulungan keterampilan Dou biasa. Kuncinya ada pada pengukiran prasasti inti. Semakin banyak prasasti, semakin kuat formasi hingga sanggup menjebak jutaan pasukan. Kekuatan jiwamu sudah mencapai tingkat manusia biasa alam kaisar. Karena spiritual dan jiwa saling melengkapi, kau bisa mencapai alam tertinggi. Dulu, aku hanya mengembangkan spiritual dan melupakan jiwa, puji sosok itu. Waktu terbatas, ayo ringkas prasasti natalmu. Jari kuno sosok itu terangkat, menembakkan cahaya putih ke kepala Xiaoyan. Tenanglah, serunya saat melihat energi jiwa Xiaoyan otomatis menolak cahaya tersebut. Xiaoyan pun panik menekan gejolak kekuatan jiwanya yang masif agar cahaya putih bisa masuk. Namun, begitu cahaya itu menyusup ke istana Niwan yang terletak di sebelah laut jiwanya, energi tersebut langsung meledak hebat hingga wajah Xiaoyan meringis kesakitan. Setiap kali cahaya putih berputar, istana Niwan yang semula seukuran jari dipaksa meluas secara ekstrim. Menit demi menit berlalu, urat nadi Xiaoyan menegang gila, dan matanya memerah darah. Metode ini sudah lama hilang. Jika tak tahan, menyerahlah, cemas sang senior. Tidak, perlu, geram Xiaoyan sambil mengalirkan darah segar dari gigi, mulut, dan hidungnya. Di sisi lain, Raja Naga Emas yang menonton ikut bernostalgia melihat perjuangan keras itu. 1 menit, 5 menit. Setelah putaran spiritual di istana Niwan kian cepat, terdengar suara bang. 3 kali di dalam kepalanya. Istana Niwan akhirnya sukses terbuka lebar untuk wadah prasasti Natal. "Mau istirahat dulu?" tanya sosok itu lega. "Tidak perlu, lakukan sekaligus," saut Xiaoyan teguh. Sosok halus itu mengangguk puas. Sepasang telapak tangan kunonya terangkat, memunculkan sebuah rune putih murni misterius bernama Gerakan Ilahi. Meskipun ini hanya 1/4 dari prasasti Gerakan Ilahi, jika dikuasai sempurna, kau bisa menghadapi apapun di bawah Dou Immortal. Sisa 3 bagiannya terserah takdir. Bersiaplah. Xiaoyan segera memusatkan seluruh kekuatan jiwanya di laut jiwa, sementara istana Niwan di seberangnya bergetar gembira. Namun begitu rune putih menyentuh dahinya, tato klan Xiaoyan mendadak menyala gila menolak rune tersebut. Mungkinkah tato klan ini? Sosok gaib itu terbelalak syok. Namun, Xiaoyan tidak menyadari keterkejutan itu dan langsung menjinakkan tato klannya lewat pikiran hingga rune putih berhasil masuk lancar ke istana Niwan. Namun, petaka justru muncul di dalam tubuh. Masuknya prasasti Natal putih membuat laut jiwa Xiaoyan yang semula luas terbelah menjadi 2 dan mengamuk menolak entitas baru tersebut. Xiaoyan pun mengumpat gila dalam hati. Jika bentrokan hebat antara kekuatan jiwa dan prasasti Natal ini tidak segera diatasi, tubuh fisik Xiaoyan dipastikan akan meledak dan mati seketika. Sialan, aku menolak percaya ini, karena ini kekuatan yang kukembangkan. Bagaimana mungkin ia memberontak? Geram Xiaoyan gila. Pupil matanya menyempit, lalu sekujur tubuhnya langsung diselimuti Douqi murni, sementara pikirannya fokus penuh untuk menjinakkan kekuatan jiwa yang mengamuk. Xiaoyan berusaha sekuat tenaga menekan pergolakan tersebut. Namun, karena kekuatan jiwanya sudah mencapai tingkat manusia fana alam kaisar, energi tersebut secara alami enggan menyerahkan wilayah kekuasaannya di dalam lautan jiwa begitu saja. Kembali, bentak Xiaoyan yang mulai naik pitam karena tahu tubuhnya bisa cacat jika gagal. Melalui kendali luar biasa, ombak besar kekuatan jiwa itu perlahan mereda, memberi celah bagi prasasti Gerakan Ilahi berwarna putih untuk tercetak mulus di istana Niwan miliknya. Begitu menyatu, tekanan spiritual yang sempat membuat kepalanya pusing seketika lenyap tanpa bekas. Xiaoyan terengah-engah dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Meskipun prosesnya singkat, efek hipnotis dari prasasti kuno itu sempat membuatnya syok karena tahu ini bukan barang sembarangan.
Awalnya, kupikir kekuatan jiwamu butuh metode ekstrim lain untuk ditekan, sebab belum pernah ada sejarah kultivasi ganda antara kekuatan jiwa dan energi spiritual. Tapi tak disangka kau bisa menjinakkannya. Puji sosok halus itu seraya menaikkan respeknya pada Xiaoyan. Langkah selanjutnya adalah mengukir prasasti inti. Ingat, gulungan ini bukan barang sekali pakai, jadi simpanlah dengan baik karena benda ini sangat langka di dunia sekarang. Lanjutnya sembari menyodorkan sebuah gulungan putih murni. Xiaoyan diminta mengaktifkan segel gerakan ilahi agar energi spiritualnya bisa mengukir prasasti inti pada gulungan tersebut. Namun, sang senior mengingatkan bahwa energi spiritualnya masih sangat lemah dan belum terkultivasi. Xiaoyan segera memejamkan mata untuk memulihkan diri, lalu perlahan mengalirkan energi spiritualnya yang tak berwarna keluar dari istana Niwan menuju gulungan putih di depannya. Dengan super teliti, ia mulai mengukir prasasti demi prasasti hingga memicu pancaran aura kuat. Seiring berjalannya waktu, jumlah prasasti merangkak naik. Begitu menyentuh angka 100, dahi Xiaoyan kembali dibanjiri keringat akibat tipisnya stok energi spiritual miliknya. Mampu memadatkan 100 prasasti inti pada percobaan pertama, seru sosok halus itu terbelalak syok. Di zaman kuno saja, mengukir 50 prasasti pada tes pertama sudah dicap sebagai jenius langka. Xiaoyan mengangguk puas menatap hasil kerjanya. Demi menguji daya rusak formasi perdananya, ia langsung memanggil klon dari lautan jiwanya. Begitu klon muncul dengan mata bersinar, Xiaoyan mengibaskan gulungan putihnya hingga mengunci ruang sekitar hingga radius ratusan meter. Aura masif pun langsung menghantam sang klon dengan ganas. Namun, hantaman itu rupanya hanya seperti vas bunga indah yang kosong, tanpa kekuatan fatal yang nyata. Sepertinya untuk menjebak ahli Dou di bintang 3 atau 4 tingkat puncak, setidaknya aku butuh 1000 prasasti inti. Tapi ini sudah sangat bagus, hanya saja terlalu menguras energi spiritual. Gumam Xiaoyan sembari menyimpan klonnya. Ia agak menyesal. Jika saja energi spiritualnya sekuat kekuatan jiwanya, ia pasti bisa melenyapkan jutaan musuh dalam sekejap. Saat mengintip ke dalam istana Niwan, segel gerakan ilahi Natal miliknya tampak masih sangat buru-buru, buram, dan redup karena baru terkumpul seperempat bagian. Butuh waktu lama untuk menempa simfoni energi ini agar mengeras sempurna. Namun, Xiaoyan tetap tersenyum karena kini ia resmi menjadi master formasi Dou. Walau kurang berminat mengukir senjata atau zirah, fungsionalitas energi spiritual untuk menjebak dan membunuh ini sangat memikatnya karena tidak kalah mematikan dari kultivator Dou Qi jika dilatih ke tingkat tinggi. Di sisi lain, jalur mistis ini murni menuntut bakat bawaan yang sangat ketat. Itulah alasan mengapa sang senior sangat emosional saat melihat potensi spiritual Xiaoyan. Senior, bagaimana cara mengembangkan energi spiritual? Dan apa saja tingkatan untuk guru pembentukan energi spiritual? Tanya Xiaoyan lembut setelah merapikan gulungannya. Pengembangan energi spiritual terutama bergantung pada niat. Namun sebelum kalimat itu selesai, sosok gaib tersebut mendadak memudar dan lenyap sepenuhnya dari dalam gua. Melihat sosok tersebut musnah karena sisa kekuatan terakhirnya telah habis total, Xiaoyan pun membungkuk hormat dengan ekspresi sedih yang mendalam. Xiaoyan merasa agak depresi. Meski sukses memadatkan prasasti kelahiran dan paham cara merajut formasi, ia buta arah soal metode kultivasi kekuatan spiritual ataupun sistem tingkatannya. Tanpa tahu cara melatihnya, bagaimana ia bisa berkembang? Lupakan, jalani saja selangkah demi selangkah. Gumam Xiaoyan pasrah menatap goyang kosong. Sejak tiba di benua Dodi, ia selalu merasa terkekang. Namun mulai sekarang tidak lagi. Beradaptasi beberapa hari membuatnya paham bahwa tempat ini sama saja dengan benua Dou Qi, yang kuat yang dihormati. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Metode kultivasi spiritual pasti ada di suatu tempat, saut Raja Naga Emas yang sejak tadi tampak asyik merenung. Guru besar, Anda baik-baik saja? Tanya Xiaoyan yang jeli menangkap perubahan sikap gurunya. Aku tidak apa-apa. Sekarang urusan di sini sudah beres, utusan dari Xuan Santian akan segera tiba menjemput kita, jawab sang leluhur. Lalu, di mana tempat untuk berburu metode kekuatan spiritual itu? Selidik Xiaoyan antusias. Ia sudah membayangkan betapa indahnya menjebak musuh dengan formasi spiritual agar dirinya punya waktu aman untuk meracik teratai pemusnahan. Pavilion dupa yang terbakar, tegas Raja Naga Emas. Dunia ini luas dengan ribuan sekte yang egois hingga banyak yang runtuh akibat perang saudara. Namun, Pavilion Dupa Bakar adalah kekuatan transenden yang sangat unik di benua Xuanling. Mereka merekrut 2 jenis murid, kultivator Dou Qi dan cendekiawan biasa ilmu humaniora.
Karena ramah bagi orang biasa itulah, walau menduduki peringkat terakhir di benua Xuanling, sekte ini justru menjadi yang paling populer. Di sisi lain, kau harus tahu kelas senjata di benua Dou diterbagi menjadi 4, artefak ilahi, artefak abadi, artefak roh, dan artefak fana. Artefak fana adalah yang paling pasaran, sedangkan artefak ilahi sangat langka dan hanya bisa ditemui lewat takdir. Untuk artefak abadi, itu adalah mahakarya yang ditempa langsung oleh para pakar tingkat Dou immortal. Nah, kalau artefak roh merupakan hasil evolusi dari artefak fana lewat 2 metode penempaan. Metode pertama khas dunia 1000 besar, yaitu menyuntikkan Dou Qi pribadi ke senjata fana lewat penempaan jangka panjang. Hasilnya luar biasa, namun menguras waktu dan basis kultivasi yang masif. Metode kedua milik ras iblis yang terkenal jahat, yaitu menanamkan paksa jiwa makhluk hidup atau binatang iblis ke senjata fana agar instan menjadi artefak roh. Melihat penguasa api Eon di tanganmu, kurasa ia sudah mencapai tingkat artefak roh. Sang leluhur kemudian memberi wejangan penting. Karena kau akan ke Xuan Santian, ingatlah ini, roh asing seperti iblis, hantu, dan monster juga bisa berkultivasi menjadi manusia. Mereka punya sisi baik dan jahat sama seperti manusia fana. Jangan mentah-mentah menelan doktrin dunia tentang membasmi iblis. Seringkali, yang paling jahat di dunia ini bukanlah roh asing, melainkan manusia itu sendiri. Xiaoyan tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku tidak akan menjadi kolot seperti mereka. Ia paham maksud gurunya. Di dunia 1000 besar, elemen alam seperti api Eon, miliknya pun bisa berevolusi menjadi roh api. Namun, ada satu hal lagi. Api suci yang kusebutkan sebelumnya ternyata punya hubungan erat dengan pavilion dupa yang terbakar ini. Jadi, kau wajib bergabung ke sana. Tambah Raja Naga emas hangat. Mendengar kata api suci, pupil mata Xiaoyan menyempit tajam penuh gairah. Sejak mendarat di benua ini, ia baru sekali melihat kedahsyatan api suci pada gadis teratai biru di reruntuhan dan buta informasi setelahnya.